إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, mari kita di Jumat yang mulia ini kemudian sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga yang Allah berikan dengan percuma kepada kita, tidak lain tidak bukan hanya untuk bertujuan agar kita ciptaannya, yaitu sebagai seorang hamba, bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal dan optimal. Oleh sebab itu, kesyukuran ini harus kita nikmati dan juga kita syukuri, bukan hanya sekedar terucap dalam lisan kita, tapi juga kemudian terimplementasi dalam amal-amal soleh yang kita kerjakan. Lisan kita, ketika kita diberikan nikmat iman, maka pastikan lisan kita kemudian tertuntun dalam keimanan. Mata kita melihat penglihatan atau melihat pandangan-pandangan yang baik. Telinga kita mendengar ucapan-ucapan yang baik, memfilter segala ucapan yang baik dan kemudian menutup rapat-rapat dari ucapan-ucapan yang buruk. Itulah makna kesyukuran yang sejati, bahwa bukan hanya dengan lisan yang mengucapkan rasa syukur, tapi diyakini juga dalam hati dan juga terimplementasi dalam perangai kita, dalam perbuatan amal soleh kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, kita dalam berbakti kepada kedua orang tua tidak perlu kemudian mengkhususkan satu tanggal, tidak perlu kemudian mengkhususkan satu peringatan, karena peringatan atau perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah madal hayat. Sepanjang kita hidup, sepanjang kita bernafas, sepanjang kita memiliki orang tua, baik hidup maupun telah wafat, maka kita dituntut untuk berbakti kepada mereka, karena mereka telah lebih dulu berkorban untuk kita, telah lebih dulu berjuang untuk kita, telah lebih dulu mendoakan kesolehan kita. Maka hadirin, hari ini juga kita bersyukur bahwa bisa jadi kehadiran kita di majlis ini, kehadiran kita di masjid ini, langkah-langkah kita menuju masjid dalam menjalankan sholat Jum'ah ini adalah doa-doa orang tua kita yang dalam sujudnya, yang dalam pintanya ia mendoakan kita, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Mungkin saat itu kita sedang nakal-nakalnya, mungkin saat itu kita sedang bandel-bandelnya, tidak menuruti perkataan orang tua. Kemudian ketika diperintah untuk menuju masjid, menuju tempat yang lain, tapi kemudian di saat itu orang tua kita mendoakan kita, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Bahkan bukan hanya ketika kita sudah dewasa, sejak kecil, sejak dalam kandungan, bahkan sebelum kita dikandung oleh ibunda kita, bisa jadi orang tua kita sudah mendoakan kesolehan kita. Ya Allah, solehkanlah aku dan juga keturunanku. Maka hadirin sekalian, bagi kita yang hari ini kemudian masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, maksimalkanlah. Karenanya Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabal jannah, fahafiz ala dhalika in syi'ta awda'. Bahwa orang tua, kehadiran orang tua di sisi kita
adalah pintu surga yang paling tengah. Maka berbakti kepadanya adalah pilihan untuk kita. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, jika kita ingin mendapatkan surganya, maka kita memilih untuk berbakti padanya. Tapi jika kita ingin mengundang murkanya, atau bahkan kemudian mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin sekalian, di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh kemudian kita dijejali dengan orientasi-orientasi dunia, dengan materi, bahkan mungkin kita bisa khilaf dan lupa ketika niat kita sudah benar. Di tengah perjalanan ada yang membelokkan niat kita dalam beramal, ada yang membelokkan niat kita dalam mengerjakan satu pekerjaan. Maka dari itu, mari kemudian di hari yang mulia ini kita mengingat kembali urgensi tentang berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus ibu, karena pada diri mereka lah kemudian kita bisa hadir di sini. Karena mungkin atas jasa mereka lah kemudian kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita dalam hidup. Bahkan bukan hanya tujuan kehidupan, tapi juga tujuan akhirat yang mulia. Maka dari itu hadirin, dulu para sahabat, para salafun as-saleh, lihatlah bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini zaman semakin canggih, tapi belum tentu atau itu tidak menentukan bahwa anak-anak hari ini berbakti kepada kedua orang tuanya juga semakin canggih. Dulu seorang cucu atau cicit dari Nabi SAW yang bernama Ali Zainal Abidin, ketika ingin makan, waktunya makan dengan orang tua mereka, waktu yang makan dengan ibundanya, maka Ali Zainal Abidin tidak pernah kemudian memakan makanannya dahulu. Ia selalu mendahulukan orang tuanya. Bahkan untuk menjaga perasaannya, makanan terbaik yang ada dalam hidangannya itu kemudian disuguhkan lebih dulu kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya makan selesai, maka saat itu juga kemudian Ali Zainal Abidin makan. Bahkan Ali Zainal Abidin tidak pernah makan senampan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ia khawatir ketika ia makan, ia mengambil kemudian makanan yang disukai oleh ibundanya atau ayahandanya. Lihat bagaimana seorang Ali Zainal Abidin hafizahullah rahimahullah menjaga perasaan ibundanya, menjaga perasaan ibunya. Tapi lihat kemudian ke generasi kita hari ini, bagaimana cara kita makan, bagaimana siapa yang kita dahulukan ketika kita lapar. Apakah orang tua kita, apakah ibu kita, apakah ayah kita, atau hanya mementingkan diri kita sendiri. Lihat juga bagaimana seorang Uwais Al-Qarni yang kemudian berlatih siang dan malam hanya untuk menghajikan kedua orang tuanya. Ia mencari kambing yang kemudian beratnya seukuran ibundanya, dan ia berlatih dengan mengangkat kambing itu naik ke atas bukit, turun dari bukit berhari-hari sampai ia merasa kuat, agar ia terlatih untuk bisa menggendong ibundanya bukan hanya saat haji, tapi juga dari Yaman sampai ke kota Mekah. Ketika itu semua terjadi dan niat tulusnya kemudian Allah realisasikan, haji telah ia tunaikan bersama ibundanya dengan cara menggendong ibundanya. Lalu kemudian apa yang dikatakan dia kepada Ibnu Umar? Ya Ibnu Umar, atarani, apakah engkau melihatku, dan apakah yang telah aku lakukan ini sebanding dengan jasa ibuku? Lalu apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar adalah, Allah, satu erangan yang kemudian keluar dari lisan ibumu ketika melahirkan kamu itu tidak akan terbalaskan dengan baktimu sepanjang hidup.
Satu erangan ibu kita ketika melahirkan kita itu tidak bisa membalas kebaikan kita pada orang tua kita. Artinya berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup satu hari. Berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup diperingati satu kali setahun. Berbakti kepada kedua orang tua adalah tugas kita sebagai anak sepanjang hari. Selama kita masih hidup, maka hidup itu kita baktikan untuk orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua kita, dan murka Allah ada pada murka orang tua kita. Barangkali tahapan-tahapan kehidupan yang kita alami hari ini, ada kesulitan-kesulitan, ada kesukaran-kesukaran, ada musibah demi musibah. Barangkali itu disebabkan dari murkanya orang tua terhadap kita, karena dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah mengingat orang tua kita, tidak pernah menanyakan kabarnya, tidak pernah memperdulikannya. Padahal ia memanggil kita setiap hari dalam doanya. Ketika orang tua kita menghubungi kita, kita kemudian tidak segera datang untuk menjumpainya. Maka hadirin sekalian, orang tua kita adalah pintu surga kita. Jika ia telah tiada, hilanglah pintu surga kita. Bahkan Nabi SAW mengistimewakan ini, dan kemudian juga Allah mengistimewakan kedua orang tua kita dengan doanya. Salasu da'awatul mustajabat, di antara 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah da'watul walid, doa orang tua. Hadirin, mungkin kita pernah diperlakukan orang tua yang kita anggap gak enak, yang kita gak suka. Tapi mungkin setiap orang tua punya cara yang berbeda dalam mendidik kita. Ada yang tegas, ada yang keras, ada yang lembut. Tapi bagaimanapun mereka, dalam sujud mereka selalu mendoakan kita. Lihat bagaimana satu kisah yang mungkin sebagian kita telah mendengarnya, dituliskan dalam Adabul Mufrad. Ada seorang anak yang kemudian ia memiliki orang tua yang luar biasa, punya visi keimanan, membangun keluarga bukan hanya soal cinta, tapi membangun keluarga bagaimana keluarga ini bisa menjadi jembatan ke surga. Maka ketika ingin memiliki keturunan, ia ingin keturunan yang soleh, ia ingin keturunan yang benar-benar akan lahir menjadi ulama. Tapi kemudian Allah menakdirkan di antara keduanya ada yang wafat. Maka di usia 2 tahun anaknya, ayahnya wafat. Tapi lihat, karena keluarga ini dibangun dengan visi keimanan, bukan visi materi, bukan visi soal romantisme belaka, tapi visi keimanan yang jauh melampaui umurnya. Mungkin bahkan itu terus dilanjutkan meskipun ajalnya telah menjemputnya oleh keturunannya. Maka ibu ini terus melanjutkan visi keluarga itu. Di usia 2 tahun ayahnya wafat, single parents. Lalu kemudian sampai usianya yang ke-4 tahun, ternyata Allah menakdirkan anaknya mengalami buta permanen. Buta permanen. Apakah orang tua yang didasari keluarganya dengan visi keimanan akan lemah begitu saja? Ternyata tidak. Ia kemudian semakin menambah amal solehnya. Solatnya semakin luar biasa di hadapan Allah. Tilawahnya dan lain sebagainya, juga doanya semakin indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berdoa, ya Allah, jika bukan dengan matanya ia bisa menjadi ulama, ia bisa belajar menuntut ilmu, maka fungsikan panca indera yang lain untuk bisa dia belajar. Apa yang terjadi? Dahsyat. Tidak lama kemudian anak itu kemudian disekolahkan oleh ibundanya di satu pondok. Pada suatu hari kemudian ada satu halaqah yang kemudian syekh itu mentalkinkan satu surat penuh, yaitu surat Qaf.
yang mana belum dihafal oleh anak itu sebelumnya. Surat Qaf itu dibacakan dengan jelas, tajwidnya sesuai dengan riwayat, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah dituntaskan, ia tanya kepada santrinya, man yahfazu ala zahri qalbi, siapa yang hafal di dalam kepala? Siapa yang hafal? Baru saya ucapkan, talkinkan, langsung hafal saat ini juga. Maka tidak ada yang berani menjawab, dan memang tidak ada yang bisa kecuali anak itu. Kemudian malu-malu mengangkat tangannya, lalu mengatakan, ana ya syekh hafiztu ala zahri qalbi, aku wahai guru, wahai syekh, aku telah hafal di dalam kepalaku. Maka kemudian ia bacakan ayat itu, surat itu lengkap, surat Qaf. Bukan hanya sekedar hafal, tapi tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, tanda wakofnya tepat. Padahal ia belum pernah menghafal sebelumnya, juga ia belum tuntas dalam ilmu Qur'annya, tahsinnya dan lain sebagainya. Ia baru duduk saat itu juga. Lalu kemudian syekhnya mengatakan, ta'al ya bunayya, kemarilah wahai anakku, al-an tadrusul hadis, hari ini kamu belajar hadis. Ini tidak semudah ganti pelajaran, bukan. Ini ganti level. Seakan-akan ada anak satu SD, kemudian diminta oleh gurunya, sekarang kamu satu SMP, sekarang kamu satu SMA. Ada mungkin sarjana S1, kemudian dibilang oleh dosennya, sekarang kamu S3. Nah, anak ini kemudian dikatakan oleh syekhnya, al-an tadrusul hadis, sekarang kamu belajar hadis. Karena untuk sampai kepada pelajaran hadis, ia harus melewati ilmu Quran yang panjang masanya, tahsinnya, tahfiznya, itqonnya, sanad dan riwayatnya. Tapi kemudian syekhnya dengan bangga melihat kebaikan Allah, keadilan Allah dalam dirinya, dan mengatakan, tadrusul hadis, belajar hadis kan. Maka anak itu pulang dengan bangga sambil membawa pesan dari syekh tersebut. Kenapa syekhnya mengatakan langsung belajar hadis? Karena Al-Quran itu mudah, ada jaminannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Berapapun usia kita, selama kita mau, selama kita punya niat untuk menghafalkan Quran, belajar Al-Quran, Allah akan mudahkan. Pertanyaan mau atau tidak? Pertanyaannya niat atau tidak. Tapi belajar hadis tidak ada jaminan kemudahannya. Lalu kemudian dia datang kepada orang tuanya, ibunya saat itu. Ya ummi, wahai ibuku, aku kemudian tadi ketika belajar, syekhku memujiku dan memintaku untuk naik level langsung ke hadis. Saat itu ibunya bingung, khawatir. Kenapa? Karena ibunya pengen betul anak ini jadi ulama. Dia khawatir kalau langsung belajar hadis, ada step atau ada pelajaran yang hilang, dan akhirnya untuk bisa menjadi ulama itu niatnya tersingkirkan karena tidak mempelajari ilmunya secara sempurna. Tapi maksud syekh itu adalah belajar hadis sambil paralel menyelesaikan Al-Qur'annya. Tapi kata ibunya, iktafi bil Qur'an, Al-Qur'an dulu nah, baru kemudian hadis. Maka anak itu pulang ke kamarnya, kembali ke kamarnya dengan perasaan tidak puas. Tapi ibu itu juga kemudian kembali ke kamarnya. Kalau hari ini ada dua anak dan ibu yang berselisih, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan di kamarnya? Tapi yang dilakukan anak itu kembali ke kamarnya dan memurojaah hafalannya. Dan ibu itu kembali ke kamarnya, membentangkan sajadahnya, lalu sholat dan bersujud dan meminta doa kepada Allah. Dan lihat apa yang didoakan oleh orang tua itu. Selalu diulang-ulang sifat Allah. Inilah diantara cara kita kemudian berdoa kepada Allah. Apa hajat kita, sesuaikan dengan asma'nya. Maka apa pinta ibu tersebut, ibundanya? Dua asma Allah kemudian selalu disebutkan dalam doa itu, Yal Basir, Yallazi ala syai'in qadir, Yal Basir, Yallazi ala syai'in qadir. Duhai Allah yang maha memiliki penglihatan,
duhai Allah yang padanya takdir atas segala sesuatu, a'id basirata bni, a'id basirata bni, kembalikan penglihatan anakku ya Allah. Jika ini memang takdirmu ya Allah, kembalikan mata penglihatan anakku ya Allah. Doa itu diulang-ulang. Ia mulai dengan sholat sampai ke doa itu, sedangkan anak itu mulai dari ayat pertama surat Qaf sampai ke ayat 22. Ibunya mengatakan a'id basirata bni, anak itu membaca surat Al-Qaf, ya, membaca surat Qaf pada ayat ke-22 itu apa bunyinya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. A'id basirata bni, anak itu kemudian membaca ayat tentang penglihatan, yang mana di ayat tersebut sejatinya adalah tentang kehidupan akhirat, tapi kemudian maknanya adalah kekuasaan Allah bisa menyingkap penutup yang telah membutakan mata. Maka pada saat itu anak tersebut bisa melihat. Setelah kemudian vonis mengatakan buta permanen, Allah yang bisa membukanya. Doa ibu. Maka dahsyat doa ibu. Sejauh mana kita hari ini telah meminta doa pada ibu kita setiap kita ingin mengerjakan apapun, karena sungguh ridhonya adalah ridho Allah. Tapi kalau hari ini kita menyakiti perasaan mereka, sungguh murkanya adalah murka Allah. Mungkin kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah ketidakbaktian kita kepada kedua orang tua kita. Sedangkan pintu surga itu akan hilang ketika mereka sudah tiada. Tapi tidak ada kata terlambat ketika kita masih kemudian Allah berikan kesempatan hidup, kita masih bisa berbakti kepadanya dengan beramal soleh, dengan beriman, dengan mendoakan mereka. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kemudian kita justru menjadi hamba yang melakukan amal sebaliknya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena durhaka kepada kedua orang tua kita adalah salah satu perbuatan yang akan Allah balas di dunia, didahulukan DP-nya di dunia, sebelum nanti ada balasan yang sesungguhnya di akhirat. Maka hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh ini usia kita, dan bukti kedewasaan kita mencerminkan bukti keimanan kita kepada Allah, mencerminkan bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua, ya, sebelum kemudian Allah selesaikan usia kita. Maka insya Allah, jika kita kemudian mungkin hari ini ada yang sedang bermasalah hubungannya dengan orang tua, mari luruskan kita niat kita kembali. Mari kita maafkan. Mari kita kemudian perbaiki hubungan kita, agar kemudian pintu surga itu bisa terbuka kembali. Jika hari ini mungkin orang tua kita telah tiada, mari kita doakan dan lanjutkan kebaikannya, dan perbaiki diri kita. Apalagi hari ini kita pun sudah menjadi orang tua. Kita merasakan bagaimana mungkin dulu kita pernah tidak menghubungi orang tua kita, sedangkan orang tua kita rindu dengan kita. Dan hari ini kita rasakan bagaimana anak kita tidak menghubungi kita. Tapi ketahuilah bahwa orang tua tidak pernah kering lisannya dari doa kepada anaknya. Insya Allah kita berdoa semoga kita menjadi hamba yang terus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, yang bisa memuliakan ibunda kita, ayahanda kita di dunia, sehingga Allah muliakan kita di akhirat.
dan bahkan mungkin juga kita berharap Allah satukan kita kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.